Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan ini, saya berterima kasih dulu kepada rekan-rekan teman sejawat yang hari ini bisa hadir dalam rangka penerapan atau pelaksanaan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan mengenai program pembelajaran berbasis proyek gitu. Jadi untuk pembelajaran ini adalah kegiatan dari PKD BJOK yang sedang saya ikuti, yaitu pelatihan untuk guru olahraga gitu ya. Nah, jadi ada program yang harus dilaksanakan bersama, tapi kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, dengan intinya mata pelajaran lain lah. Jadi bisa kerjasama dengan guru-guru yang lainnya. Nah, untuk kali ini program yang saya ambil selanjutnya ini adalah proses penelaahan sampah dan pembuatan karya berbahan dasar sampah. Ini sama ya dengan P5 yang akan kita laksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya saja ini pelaksanaannya di kelas 6. Jadi nanti kelas 1 sampai kelas 6 kita akan belajar mengenai sampah. Oke. Selanjutnya, latar belakang kegiatan ini ya, mengubah sampah menjadi berkah. Yang pertama, proyek mengubah sampah menjadi berkah ini merupakan proyek yang berasal dari kesadaran siswa terhadap lingkungan sekitar, terutama masalah sampah. Adapun aset yang dimiliki sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, aset manusia, guru. Jadi, manusianya itu yang pertama yang akan terlibat di dalam proyek ini adalah guru. Kemudian yang kedua murid, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat guru sejawat, terus yang keenam, yang kelima bidan, dan yang selanjutnya adalah kepala wilayah. Karena ini nanti kegiatannya kita kan akan keluar sekolah ya, udah pasti itu akan melibatkan kepala wilayah di wilayah dusun Sungai Tampang. Selanjutnya aset yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik ini yang pertama ada gedung sekolah, yang kedua lingkungan pedesaan, yang ketiga lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah contohnya ya ada kelas, kemudian ada seperti ini juga, kita akan menggunakan Infokus nantinya ya, kayak untuk nonton bersama dan lain-lain. Sini. Selanjutnya, apa sih tujuan dari proyek mengubah sampah menjadi berkah? Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik mampu memilah, mengolah, dan membuat produk bermanfaat dari sampah dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, apa saja produk utama dari proyek ini? Utama dari proyek ini yang pertama adalah kerajinan tangan dari sampah anorganik untuk event pameran karya saat pembagian rapot semester 1. Jadi nanti saat semester 1 karya dari kelas 1 sampai kelas 6 akan dikumpulkan, kemudian dijejer di depan sekolah untuk dipamerkan kepada warga yang datang. Terus kemudian yang kedua adalah pembuatan tong sampah sesuai jenis sampah. Jadi tong sampah ini sebenarnya kan ada beberapa macam ya, ada warna hijau, kuning, merah, dan lain-lain. Namun di event ini kita hanya akan membuat 2, karena kalau sampah kesehatan sepertinya di sini kan tidak ada ya, bahan-bahan kesehatan kayak alat suntik dan lain-lain tidak ada. Jadi kemungkinan kita hanya akan membuat 2 atau 3, yaitu yang warna hijau, kuning, dan biru mungkin. Terus kemudian yang ketiga, bagian identifikasi jenis wadah plastik. Iya, jadi nanti kita akan membuat satu catatan. Jadi anak-anak akan meneliti wadah-wadah plastik yang digunakan itu kodenya apa di bawahnya. Jadi itu nanti akan mereka buat, misalnya 1 kode apa, apakah itu boleh digunakan ulang atau tidak gitu. Karena kodenya ada 7 ya. Itu anak-anak akan membuat produk itu. Terus selanjutnya yang keempat, anak-anak akan membuat pupuk kompos. Jadi dari sampah-sampah di rumah, jadi kayak misalnya nanti mamanya masak, itu sampahnya suruh dikumpulkan saja, tidak dibuang. Itu dibawa ke sekolah dan itu nanti akan dibuat pupuk kompos gitu.
Nah, nanti pupuk komposnya itu akan digunakan boleh untuk tanaman di sekolah dan di rumah. Terusnya, jadi tahapan-tahapan di dalam proyek ini itu totalnya ada 81 jam pelajaran. Itu dilaksanakan sekitar 2 minggu. Pengenalan konsep kesehatan dan kebersihan untuk tujuan pribadi dan lingkungan. Jadi nanti di pertemuan pertama selama 4 JP, 1 JP-nya itu 35 menit. Jadi 35 kali 2 berarti sekitar 70 menit. Kali 4 ya, berarti sekitar 140 menit itu anak-anak akan dikenalkan ada kegiatan bermainnya juga ya. Jadi supaya tidak bosan, ada kegiatan bermain, terus kemudian selama 4 JP. Itu pengenalannya atau materinya adalah tentang pengenalan kesehatan untuk tujuan pribadi dan lingkungan. Selanjutnya adalah jalan sehat. Jadi anak-anak akan dibawa untuk melaksanakan jalan sehat. Ini waktunya sekitar 2 JP atau 70 menit. Jadi anak-anak akan keliling lingkungan, kemudian akan memperhatikan di lingkungan itu ada apa saja. Selanjutnya mengenal jenis organik. Selanjutnya menonton dan diskusi film tentang sampah. Nah, ini nanti juga akan ada kegiatan menonton dan diskusi film tentang sampah. Selanjutnya ada membuat tempat sampah. Nah, tadi seperti dikatakan di tujuan kan mereka akan membuat tempat sampah ya. Itu nanti mereka akan membuat tempat sampah dengan bahan-bahan yang ada. Misalnya boleh mau pakai ember bekas atau apa kemarin ini? Nanti diwarnain begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah membuat tempat sampahnya, mereka itu akan ada kegiatan keliling lingkungan membersihkan sampah. Ini jalan sehat juga. Jadi kan saya sedang belajar PJOK ya, maksudnya guru PJOK. Jadi sisi PJOK-nya atau olahraganya itu ketika mereka jalan ya. Jadi di situ adalah tentang pembelajaran gerak untuk mereka. Nah, itu jadi ada jalan kembali. Jadi mereka akan keliling lingkungan kembali di sekitar sekolah, sekitar kampung ya, dan mereka akan membawa kantong sampah untuk mengambil sampah-sampah yang mereka temukan, baik itu sampah organik maupun anorganik gitu. Terus kemudian selanjutnya memilah sampah. Nah, kemudian sampah-sampah yang sudah diambil kemudian dipilah, dibagi. Ini sampah apa? Lah kan mereka tadi udah bikin tempat sampah tuh. Mereka langsung aja masukin ini yang anorganik, ini organik begitu langsung ya. Itu di bawah bimbingan guru. Kemudian selanjutnya membuat karya dari sampah organik. Ini paling lama ya. Maksudnya kita punya JP lama. Jadi anak-anak itu nanti akan dibimbing mungkin membuat sekitar per kelasnya 3 atau 4 karya. Misalnya boleh dari sedotan seperti yang ada di sini. Ya, seperti ini kan ada yang dari sedotan. Kemudian di kelas 4 dulu banyak ya, ya. Banyak karya-karya dari bekas botol, terus dari gelas bekas dan lain-lain. Ini paling banyak ininya JP-nya. Supaya anak-anak lebih bebas gitu. Karena memang di kurikulum Merdeka ini kita punya waktu untuk pelaksanaan P5 itu sekitar 2 minggu ya kalau ditotalkan. Hanya saja kita tidak mengambil 2 minggu, tapi mulai mungkin dari awal September nanti ya, itu sudah dimulai setiap minggu sekali kegiatan gitu. Totalnya bisa sampai 2 minggu, makanya itu ada waktu yang cukup lama untuk membuat karya gitu. Terus kemudian ada membuat pupuk dari sampah organik. Ini juga cukup lama, karena apa? Pupuk itu kan nggak langsung jadi prosesnya dulu nanti harus ditunggu dalam waktu yang lama. Mereka akan melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah membuat media tanam. Jadi ada waktu di mana mereka itu membuat media tanam karena mereka nanti akan nanam. Jadi misalnya nanamnya itu boleh pakai botol-botol bekas atau mau langsung ditanam. Kalau ditanam kan mereka harus mengemburkan tanah kan, harus bawa sengkul dan lain-lain. Kalau seandainya hanya pakai polybag, mereka kan tinggal bawa tanah bakar misalnya dari rumah, nanti diisikan di polybag masing-masing. Seperti itu, tapi ada di sini memang jadwal membuat media tanam. Setelah ada media tanamnya, kegiatan selanjutnya adalah menanam tanaman. Nah, ini belum disepakati ini nanti apakah anak-anak yang akan dibawa bijinya atau nanti dari sekolah. Kalau hanya sekedar misalnya bawang merah, bawang putih kan mudah ya carinya. Terus selanjutnya adalah mengimplementasikan pupuk untuk tanaman. Nah, ketika sudah nanam, tinggal pupuknya tuh dipakai.
Selanjutnya adalah memasarkan hasil karya di media sosial. Jadi hasil karya mereka itu nantinya nggak harus dipasarkan sih, tapi kalau pupuk boleh dipasarkan ya, misalnya dijual dibungkusin kecil-kecil harganya 2.000 3.000 gitu kan. Kalau yang karya-karya sih hanya dipamerkan. Selanjutnya adalah presentasi dan menggelar pameran karya. Ini adalah kita laksanakan di kalau presentasi itu nanti masing-masing bentuknya seperti ini. Jadi mereka itu hasilnya kan misalnya per kelas tuh dibuat per kelompok. Jadi per kelompok nanti akan dibimbing untuk membuat satu video pembelajaran. Nanti mereka akan berkumpul semua murid terus dikasih tahu ini loh karya kelas 6. Nanti mereka ceritakan gimana prosesnya gitu. Terus makanya di sini ada 10 JP karena dia per kelas, ya kan? Terus kemudian ada lagi pameran karya. Pameran karya inilah yang dilaksanakan saat pembagian rapot di semester 1 yang akan datang gitu. Ya, ini adalah jadi identitas dari program ini yang pertama dilaksanakan di SDN 49 Sengatapang pada tahun ajaran ganjil ya, itu 2024-2025. Judulnya adalah mengubah sampah menjadi berkah. Terus kemudian mata pelajaran yang ikut di sini itu yang pertama ada PJOK, kemudian IPA karena itu terkait alam ya, udah pasti IPA. Yang selanjutnya ada IPS karena itu sosial, karena mereka kan nanti keluar, mereka harus sopan gitu kan. Jadi di sana ada ilmu pengetahuan sosialnya. Kemudian di sini ada matematika karena di situ ketika mereka buat karya pasti ada ngukur-ngukur tuh. Ukuran misalnya ukuran sedotannya harus bikin bak sampahnya, mereka harus bisa ngukur-ngukur. Jadi di sini ada matematika. Nah, di bahasa Indonesia adalah di laporannya. Karena mereka kan harus buat laporan. Nah, jadi ya kalau anak kelas 1 kelas 2 sih tidak menulis, tapi mereka mungkin akan belajar ngomong, belajar cerita apa yang sudah dilakukan. Dari fasilitator itu ada Ibu Isya Mardiana, Ibu Yopita Pinata, dan Ibu Syahidawati. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi yang namanya sebuah program itu kan pasti harus ada caranya menilai anak gitu ya. Jadi evaluasi untuk program ini menggunakan beberapa asesmen. Yang pertama adalah observasi sikap. Jadi guru akan melihat nih anak itu gimana saat kerjasama, apakah malas-malasan, apakah bersemangat, gitu ya akan dilihat. Kemudian keterampilan. Ketika membuat keterampilan itu, ya sana duduk dulu ibu gitu. Ketika membuat keterampilan itu akan dilihat apakah mereka cukup terampil atau masih butuh bimbingan. Kemudian ada pengetahuan. Jadi kan tadi tentang sampah, jadi mereka nanti akan dites tuh. Ini sampahnya apa namanya? Organik atau anorganik dan lain sebagainya. Oke? Selanjutnya yang pertama mungkin ada disiplin diri ya. Misalnya harusnya hari ini praktek, tapi kok rasanya malas misalnya. Itu adalah tantangan. Bagaimana harus dilawan rasa malas itu. Kemudian peserta didik atau tim misalnya ada yang berhalangan, itu kan tantangan. Bagaimana harus mengatasi, misalnya harus cari solusi, cari ganti atau bagaimana gitu. Kemudian peserta didik, mungkin peserta didiknya ada yang nggak bisa atau bagaimana, itu juga harus dicari solusinya. Yang kedua, adanya kegiatan mendadak atau tidak terjadwal yang bisa menggeser jam proyek. Misalnya kan tadi jam proyeknya sudah ditentukan setiap hari Sabtu, ternyata hari Sabtu ada kegiatan lain, nah itu kan harus digeser. Nah itu adalah tantangan dari proyek ini ya. Dan yang terakhir adalah terima kasih penutup. Jadi ini adalah rencana dari program yang akan dilaksanakan oleh sekolah SDN 49 Sengatapang. Terutama saya sebagai guru olahraga dan juga teman-teman yang lain. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.